Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas ya. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin ya. Ini adalah pertemuan selanjutnya di sejarah peradaban Islam. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya Khulafaur Rasyidin, jadi Islam setelah setelah Rasulullah SAW wafat, ya kan, status Rasul sebagai Rasulullah itu tidak bisa diganti oleh siapapun, ya kan. Tetapi kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai pimpinan kaum muslimin itu mesti ada segera gantinya. Orang itulah yang dinamakan dengan khalifah. Jadi khalifah itu artinya menggantikan Nabi Muhammad ya, untuk menjadi kepala kaum muslimin. Dalam hal ini pimpinan komunitas Islam dalam memberikan petunjuk-petunjuk yang benar dan melestarikan serta menegakkan hukum-hukum Islam. Jadi khalifah ini adalah sebagai menegakkan keadilan yang selalu berdiri di atas kebenaran. Nah, ini adalah khilafah dan kesatuan umat. Khilafahnya itu adalah khalifah itu adalah pemimpin, sementara khilafah itu adalah sistemnya, sistem pemerintahannya. Nah, terkait dengan konsep khilafah dan kesatuan umat ini, ya, ini sebetulnya di dalam Quran itu sudah sangat jelas, ya, surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul, ya, wa ulil amri minkum. Di sini disebutkan bahwa hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan ulil amri minkum, dan kepada yang memiliki urusan, ya kan, yang memiliki urusan. Artinya ulil amri di sini bisa jadi itu adalah para ulama atau pemimpin ya, yang memiliki urusan itu, para pemerintah dalam hal ini. Dalam hal ini maka sebetulnya taat kepada Allah itu adalah taat secara mutlak. Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasul itu taat harus secara mutlak kita laksanakan. Apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya mutlak harus kita jauhi. Adapun kepada ulil amri maka itu tidak sepenuhnya ati'u ya. Di sini tidak sepenuhnya kita mesti mentaati. Ketika ada aturan-aturan pemerintah yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, dengan apa yang tidak berdasarkan kepada keadilan, maka kita bisa istilahnya melakukan musyawarah dengan ulil amri tersebut dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Ya, jadi artinya ya ketaatan tetap kita harus taat kepada dalam hal ini ulil amri juga, tetapi dalam koridor kesesuaiannya dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, terkait dengan kekhalifahan ini, ya pengertian khilafah. Jadi khilafah itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin untuk menegakkan hukum syariat Islam dan juga menggemban dakwah ke segenap penjuru dunia. Jadi kata lain dari khilafah itu sering kita istilahkan dengan ada istilah imamah. Jadi imamah dan khilafah sebetulnya memiliki arti yang sama, artinya kepemimpinan bagi seluruh kaum muslimin. Jadi banyak hadis yang menunjukkan bahwa antara khilafah dan imamah ini adalah memiliki konotasi yang sama. Ya, jadi tidak saling memiliki makna, tidak saling bertentangan gitu antara satu dengan yang lainnya. Jadi imamah ataupun khilafah itu adalah kepemimpinan umum bagi seluruh umat muslim di dunia untuk menegakkan syariat Islam yang berdasarkan rujukannya tentu dari Quran dan hadis dan juga dari fatwa-fatwa para sahabat dan para ulama-ulama salaf. Nah, menegakkan khilafah itu adalah hukumnya wajib ya, bagi seluruh kaum muslimin. Ya, jadi ini adalah adanya kewajiban untuk menegakkan khilafah, ya, itu merupakan perintah ya bagi kita untuk menegakkan kepemimpinan umum bagi seluruh umat muslim di dunia. Nah, dan ini adalah dalil yang menjadi rujukan kewajiban bagi kita untuk menjadi atau memiliki khilafah, kepemimpinan umum secara umat Islam. Ya, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 49. Oke, berikutnya adalah struktur pemerintahan Islam. Jadi dalam struktur pemerintahannya itu tidak dirancang oleh manusia, tetapi struktur pemerintahannya atau sistem pemerintahannya itu diatur oleh Sang Pencipta segala sesuatu, yaitu Allah.
Ya, oleh karena itu maka kita harus mengikuti sistem pemerintahan yang namanya khilafah ini, dan juga sistem pemerintahan ini berbentuk kesatuan. Ya, nah ini adalah sistem pemerintahan ini menyerahkan kekuasaan kepada satu orang, yaitu khalifah namanya. Ya, khalifah itu adalah pemimpin. Ya. Nah ini dalam hadis disebutkan bahwa akan berlangsung masa nubuah, ya kan? Masa nubuah itu mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Ini sudah selesai. Lalu Allah mengangkatnya ketika yang menghendaki. Kemudian akan berlangsung khilafah. Nah ini khilafah di atas minhaj nubuah, ya menurut kelangsungan yang dikehendaki oleh Allah. Ini adalah konsep khilafah yang memang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin yang akan kita bahas kali ini, ya kan, mulai dari Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman sampai dengan Ali. Kemudian akan berlangsung kerajaan yang menggigit menurut kelangsungan yang dikehendaki Allah. Yang memang setelah khilafah ini istilahnya kepemimpinan yang berdasarkan kepada minhaj nubuwah atau Khulafaur Rasyidin ini, setelah itu kemudian digantikan oleh yang namanya kekuasaan dari kerajaan-kerajaan. Kemudian mengangkatnya, ya, kemudian akan berlangsung kerajaan sewenang-wenang. Nah, ini sudah terjadi, ya kan? Allah mengangkatnya. Kemudian akan berlangsung khilafah di atas minhaj nubuwah. Lalu kemudian beliau diam, dan ini masih kita tunggu, ya, kedatangannya. Nah, ini adalah berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Nah, ini adalah pengertian khilafah Rasyidin. Jadi penggantian kepemimpinan dari tangan Rasulullah ke tangan sahabat, atau yang istilahnya dengan khulafa Rasyidin, ini memiliki arti bahwa orang yang terpilih atau orang mendapatkan petunjuk. Jadi menjadi pengganti Nabi setelah wafat, bukan sebagai Rasul atau Nabi, tetapi menjadi seorang pemimpin. Ya, orang pemimpin. Jadi khulafa Rasyidin itu asal katanya dari kata khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Ya, dalam hal ini pengganti Rasul, pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, bukan sebagai Nabi atau Rasul, tapi pengganti Muhammad SAW sebagai pemimpin. Sekali lagi yang perlu ditekankan, khalifah itu adalah pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam, ya, bukan sebagai nabi. Sedangkan ar-rasyidin itu artinya adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, jadi pedoman yang dijadikan pegangan untuk memimpin Islam itu tentu adalah Quran dan Sunnah. Sekali lagi, khalifah itu adalah pengganti, sementara ar-rasyidin itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Para khalifah ini menggunakan sistem pemerintahan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi memimpin umat Islam ini khalifahnya itu diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib. Ya, masa mereka merupakan masa keemasan. Jadi zaman ideal di mana pemerintahan itu dijalankan seperti halnya pemerintahan di masa Rasulullah SAW. Maka karena masa keemasan, zaman ideal, zaman yang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yang artinya adalah para khalifah, ya, para pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang betul-betul mendapatkan petunjuk kepada jalan kebenaran. Inilah pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah namanya Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi yang dilahirkan di Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah, tepatnya tahun 573. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah termasuk orang yang pertama masuk Islam, termasuk ke dalam golongan As-Sabiqun Al-Awwalun. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini wafat di tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah di usia 63 tahun. Nah, prestasi-prestasi yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq, tentu Abu Bakar As-Siddiq, ya, dalam menerima jabatan khalifah, ya, ketika itu di dalam sejarah Islam dicatat bahwa umat Islam ketika itu sedang dalam keadaan kritis, ya, kritis dan gawat. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, Rasul pun belum dimakamkan, ya, para sahabat kemudian berkumpul bermusyawarah di Bani Sa'idah untuk menentukan penerus dari Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Dalam merumuskan tersebut ada dua golongan besar antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ya. Nah, di tengah-tengah mereka kemudian berpidato. Ya. Dengan tenang Abu Bakar As-Siddiq itu datang. Ya. Di tengah-tengah antara golongan kaum Ansor dengan Muhajirin ketika mendiskusikan siapa pemimpin yang pantas menggantikan Rasulullah SAW. Ya, ketika itu mereka saling mengklaim, antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin saling mengklaim pantas untuk menjadi seorang pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam. Nah, dengan tenang Abu Bakar pun datang,
ya, kemudian berpidato yang isinya adalah merinci kembali jasa kaum Ansor bagi tujuan Islam. Di sisi lain juga Allah yang memberi keistimewaan juga kepada Muhajirin yang mengikuti Nabi Muhammad sebagai nabi. Abu Bakar pun berpidato bahwa disebutkan ya, bahwa A'immatu min Quraisy, artinya kepemimpinan dalam Islam itu adalah dari golongan Quraisy. Nah, akhirnya Abu Bakar pun terpilih sebagai Khalifah Ar-Rasul, artinya pengganti Rasulullah SAW. Dengan alasan utamanya adalah senioritas. Ya, karena sejak semula pertama Islam diturunkan, ini Abu Bakar senantiasa menjadi pendamping Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW sakit pun, beliau senantiasa menggantikan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi imam ketika sholat berjamaah. Nah, pengangkatan Abu Bakar itu berdasarkan juga keputusan bersama, kesepakatan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin untuk menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Ya. Nah, karena ketika itu dalam keadaan krisis dan gawat, maka terjadi banyak sekali halangan atau kebijaksanaan yang Abu Bakar As-Siddiq yang menyangkut terhadap agama. Yang pertama adalah memerangi orang-orang murtad. Setelah sepeninggal Rasulullah SAW, banyak orang-orang munafik ya, yang keluar dari Islam sehingga perlu untuk diperangi. Ya. Nah, maka ketika itu kebijaksanaan Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi orang-orang yang murtad, kemudian memerangi atau memberantas nabi palsu, dan juga memerangi orang yang akan membayar zakat. Jadi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang yang mengaku nabi, ya kan, orang yang murtad, ya, yang mengaku nabi itu Musailimah al-Kadzdzab, ya kan, Sajah dari Bani Tamim, kemudian Al-Aswad dan lain sebagainya, banyak sekali ketika itu yang mengaku nabi, ya, sehingga ketika itu maka diberantas, ya, diberantas oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, diperangi. Nah, ketika diperangi itu banyak sekali ya, para sahabat Rasul yang hafiz Quran meninggal dunia, sehingga akhirnya ada upaya untuk mengumpulkan dan menuliskan kembali Al-Quran, karena orang-orang penghafal Al-Quran ya itu sebagian orang-orang itu meninggal dunia ketika memerangi orang-orang murtad, nabi palsu, dan yang enggan membayar zakat. Nah, akhirnya Umar pun cemas ya, akhirnya kemudian memberikan usul kepada Abu Bakar untuk membuat suatu kumpulan Al-Quran. Ya, akhirnya disetujuilah itu. Ketika itu maka Zaid bin Sabit ditugaskan, yang memang beliau itu Zaid bin Sabit ini adalah hafalan Quran yang bagus, ya kan, sehingga dikumpulkanlah ketika itu oleh Zaid bin Sabit. Ya, jadi pengumpulan Al-Quran ya itu termasuk salah satu jasa besar dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selain itu juga berupaya untuk memperluas wilayah dakwah Islamiyah sampai ke Persia dan Romawi. Ya, selain itu juga beberapa kebijaksanaan itu pertahanan stabilitas sosial, ya, kemudian politik, agama, keamanan negara, pengelolaan zakat, dan juga pengumpulan Al-Quran. Ya, mulai dari stabilitas politik itu dibentuknya bidang eksekutif, ya kan, dalam hal ini adalah dibentuknya bidang pertahanan dan keamanan, dibentuknya bidang yudikatif di masa Abu Bakar As-Siddiq, dan juga ada kebijakan sosial ekonomi, yaitu sebuah lembaga di dalam bidang sosial ekonomi itu sebuah lembaga yang mirip Baitul Mal, yang dikelola harta bendanya itu dapat dari zakat, infak, sedekah, dan juga harta rampasan dan lain-lain. Jadi yang digunakan ya, yang lembaganya mirip dengan Baitul Mal ini adalah untuk kesejahteraan umat sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Nah, inilah prestasi Abu Bakar As-Siddiq di dalam kekhalifahannya, ya, di dalam memimpin umat Islam ketika itu. Jadi fokus utamanya lebih mengarah pada bagaimana upaya untuk karena kondisi yang sangat kritis, jadi lebih mengarah kepada kebijaksanaan dalam bidang agama. Sementara sosial politiknya juga memang berkembang ketika di masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian keteladanan yang bisa kita ambil, kita tahu bahwa beberapa karakter yang bisa kita ambil dari Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki sikap rendah hati, sederhana, penyabar, adil, dan suka bermusyawarah, dermawan, penolong, juga senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah SAW. Inilah keteladanan karakter yang perlu kita miliki, ya, yang perlu kita teladani dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah yang kedua yaitu adalah Umar bin Khattab. Jadi nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufail bin Abdul Uzza, yang dilahirkan di Mekah dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Jadi Umar masuk Islam itu di usia 27 tahun. Ya, beliau dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Jadi masuk Islamnya, dan Umar bin Khattab tidak termasuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwalun. Jadi Abu Bakar As-Siddiq lah yang termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun.
Nah, khalifah pengangkatannya menjadi khalifah ketika kalau Abu Bakar itu menjadi khalifah itu melalui pemilihan kaum muslimin yang disepakati oleh kaum Ansor dan Muhajirin, Umar bin Khattab itu dibayar sebagai khalifah berdasarkan pencalonan tunggal yang diajukan oleh Abu Bakar. Ya, Abu Bakar As-Siddiq mencalonkan Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah beberapa saat sebelum Abu Bakar As-Siddiq wafat. Nah, masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini berlangsung selama kurang lebih 10 tahun, ya. Jadi Umar bin Khattab ini meninggal dunia setelah dibunuh oleh seorang budak Persia, yaitu Abu Lu'lu'ah, ya, yang ketika itu merasa sakit hati karena Persia ditaklukkan, ya, ketika dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab, sehingga merasa sakit hati, sehingga akhirnya dia berpura-pura untuk istilahnya masuk Islam, ya, tetapi dia kemudian istilahnya mencari kesempatan untuk membunuh Utsman, dan ketika ketika Umar bin Khattab sedang melaksanakan sholat, ya, menjadi imam, ya, kemudian Abu Lu'lu'ah pun menikam Umar bin Khattab dari belakang, dan ketika itu Umar bin Khattab pun dalam sakit beberapa hari, ya kan, kemudian meninggal dunia, ya, yang dibunuh oleh budak Persia itu. Ini ada beberapa prestasi, ya, yang ditorehkan oleh Umar bin Khattab selama masa kepemimpinannya. Ya. Pertama itu adalah mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan. Ya. Inilah prestasi yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, ya, secara administrasi di dalam pemerintahan itu banyak sekali melakukan perombakan-perombakan, ya, mendirikan beberapa departemen, ya. Ini administrasi pemerintahan itu diatur, ya, menjadi ada beberapa wilayah kekuasaan, ya, di mana kekuasaan seorang hakim, ya. Jadi Khalifah Umar itu membentuk lembaga pengadilan, kemudian membentuk lembaga eksekutif, ya, di mana kekuasaan yudikatif, ya, atau terlepas dari pengaruh badan pemerintahan, ya. Nah, kemudian berikutnya mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, kemudian mendirikan pengadilan, kemudian membentuk jawatan kepolisian, mendirikan jawatan pekerjaan umum, mendirikan baitul mal, dan mencetak mata uang. Ini adalah prestasi yang ditoreh oleh Umar bin Khattab, dan juga menetapkan penanggalan berdasarkan kalender Hijriah, dan juga ekspansi wilayah Islam sampai ke daerah Arabia, Syria, Mesir, dan Persia. Ketika itu Persia pun mampu ditaklukkan, ya. Nah, kemajuan pesat dalam ketatanegaraan, ya, Umar bin Khattab juga membentuk Al-Halla wal Aqdi, artinya dewan pertimbangan, ya. Dewan-dewan pertimbangan mulai dari dewan pertimbangan yudikatif, ya, kemudian ada lagi membentuk, ya, yang namanya dewan eksekutif dan lembaga pemerintahan, ya, dan juga ekspansi wilayah dan juga pembentukan kota-kota baru. Ini prestasi yang telah diukir oleh Umar bin Khattab. Keteladanan karakternya keberanian, menyampaikan kebenaran, kemudian suka bermusyawarah, ya, bijak mengambil keputusan, sikap adil, toleran, dan juga sikap sederhana dan jujur. Nah, kemudian ini adalah khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Ya, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, lahir tahun 576 Masehi. Utsman menjabat khalifah ini selama 12 tahun. Tadi Abu Bakar As-Siddiq selama 10 tahun, ya kan? Umar bin Khattab selama 10 tahun. Nah, Utsman ini ketika menjabat menjadi khalifah itu di usia 70 tahun, ya, sampai dengan usia 82 tahun, ya. Kalau tadi, ya, Abu Bakar As-Siddiq itu memimpin hanya sekitar 2 sampai 3 tahun, ya kan. Itu kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq. Sementara Umar bin Khattab 10 tahun, dan Utsman bin Affan selama 12 tahun. Dan Utsman bin Affan ini wafat, ya, dibunuh oleh seorang pengacau, ya, ketika itu karena merasa, ya, ada istilah kolusi, ya, nepotisme, maaf, ya, jadi mementingkan kepentingan keluarganya sendiri, ya, menurut dugaan dari para pengacau ini, sehingga dibunuhlah Utsman bin Affan ketika itu di tahun 656 Masehi. Ya, ini adalah Utsman bin Affan ketika itu sedang baca Quran di rumahnya, dan juga masuklah para pemberontak itu ke rumah Utsman bin Affan dan membunuh Utsman bin Affan, ya.
Nah, ini oleh pemberontak yang merasa istilahnya sakit hati dengan keputusan Utsman bin Affan. Ini adalah prestasi ya Utsman bin Affan, yaitu mengganti gubernur yang ingin memisahkan diri ya setelah wafatnya Umar bin Khattab. Ya, gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri ya ketika di zaman Umar bin Khattab itu sudah bersatu, tetapi ketika di masa akhir kepemimpinan Umar bin Khattab ini mereka ingin memisahkan diri, maka ketika itu Utsman bin Affan mengambil inisiatif untuk mempertahankan wilayah kekuasaan Islam, akan mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri. Kemudian melakukan kodifikasi Al-Quran, artinya penulisan Al-Quran, yang mana Al-Quran yang ketika itu dikumpulkan di masanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ditulis, ya, dibukukan. Ya, dibukukan itu ketika di masa Khalifah Utsman bin Affan. Makanya dikenal ya Quran itu menjadi standar, ada terstandarisasi karena Islam berkembang pesat dan tidak semua yang masuk Islam itu dari golongan Arab, ada juga yang dari golongan non-Arab, sehingga untuk memudahkan mereka yang di luar Arab dalam membaca Quran, maka dikodifikasi, ya, distandarisasi bacaan Qurannya itu. Kemudian membangun bendungan ya untuk menjaga arus banjir yang besar. Kemudian membangun armada angkatan laut. Jadi armada angkatan laut ini adalah armada angkatan laut pertama dalam Islam ya yang dibentuk oleh Utsman bin Affan. Kemudian memperluas wilayah Islam ya dan juga membentuk armada angkatan laut ya tadi sudah, departemen pengadilan, baitul mal dan pentadwinan Al-Qur'an. Ya, artinya pembukuan kembali Al-Quran, sehingga mushaf yang sedang ada saat ini itu adalah mushaf Utsmani yang memang sudah distandarisasi bacaan Qurannya itu. Nah, ini adalah karakter yang bisa kita teladani dari sifatnya atau karakternya Utsman bin Affan, sikap kedermawanan, keadilan, kesederhanaan, dan juga kejujurannya Utsman bin Affan. Ya. Dan khalifah yang terakhir itu adalah Ali bin Abi Thalib, ya, nama lengkapnya itu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf, lahir di Mekah tanggal 13 Rajab tahun 600 Masehi, masuk Islam ketika itu berusia 10 tahun. Jadi Ali sangat muda ketika itu, masih kanak-kanak udah masuk dalam agama Islam. Ali menjabat khalifah ini selama 5 tahun. Ya, tadi Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun, kemudian Umar bin Khattab selama 10 tahun, Utsman bin Affan 12 tahun, dan Ali bin Abi Thalib menjabat selama 5 tahun, dan mulai dari usia 56 tahun sampai 61 tahun. Dan Ali bin Abi Thalib ini meninggal dunia karena dibunuh oleh seorang Khawarij, yaitu Abdullah bin Muljam, yang terjadi di tanggal 20 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ini adalah pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, masyarakat pun beramai-ramai datang dan juga membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib itu diangkat untuk melalui pemilihan pertemuan terbuka. Tetapi ketika itu suasana itu kan sedang kacau. Jadi hanya ada beberapa tokoh senior saja yang memang tinggal di Madinah, sehingga keabsahan pengangkatan Ali ini ditolak oleh sebagian masyarakat, termasuk oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu sedang menjabat sebagai gubernur di Syam. Ya. Nah, meskipun hal itu terjadi, Ali masih tetap menjadi khalifah dalam pemerintahan Islam. Ya, meskipun ditolak oleh sebagian masyarakat, ya, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi tetap ketika itu Ali karena sudah dibaiat menjadi khalifah, maka Ali tetap menjadi khalifah yang terakhir ya, di masa Khulafaur Rasyidin. Ini adalah beberapa prestasi yang telah diukir oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Islam setelah sampai ke daerah Sind. Kemudian dalam urusan politik, Khalifah Ali juga mengganti beberapa gubernur yang diangkat oleh khalifah sebelumnya dan membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. Khalifah Ali juga membangun kota Kufah ini sebagai pusat pemerintahan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, ya, Ali memerintahkan Abul Aswad mengarang pokok-pokok ilmu Nahwu yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam mempelajari bahasa Al-Quran. Ya. Nah, di dalam peristiwa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, di antara kebijakannya ada beberapa pergolakan yang memang terjadi muncul di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu perang Jamal. Ya. Yang pertama, perang Jamal ini adalah perang antara Ali dengan Aisyah yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat ya, dalam penyelesaian kasus pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Dan perang ini dimenangkan oleh pihak Ali. Kemudian yang kedua ada perang Siffin,
yaitu antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah. Tadi kan Muawiyah bin Abi Sufyan itu tidak sepakat ya pengangkatan Ali sebagai khalifah. Ya, perang ini terjadi disebabkan komplain Muawiyah atas ketidakberesan penyelesaian kasus pembunuhan dari Utsman bin Affan. Karena Muawiyah ini sebagai saudara juga dari Utsman bin Affan, sehingga ingin segera menyelesaikan, mencari tahu siapa sebetulnya pembunuh dari Utsman bin Affan itu untuk dihukum ya dan dikisos. Nah, perang ini akhirnya berakhir dengan persetujuan damai atau melakukan tahkim atau arbitrase, ya perang tahkim. Ya, jadi setelah sekian ribu orang meninggal ya, di dalam perang Siffin ini akhirnya berakhir dengan negosiasi, ya negosiasi dan juga arbitrasi yang lebih dikenal dengan tahkim. Jadi tahkim ini adalah masing-masing pihak Ali dan juga pihak Muawiyah itu mengutus satu orang utusan. Pihak Ali itu mengutus Abu Musa al-Asy'ari sebagai juru damai, ya, sementara dari pihak Muawiyah itu adalah sebagai Amr bin Ash. Ya, Ali bin Abi Thalib kembali ke Kufah, Muawiyah kembali ke Syria. Ya, keduanya menunggu hasil perdamaian antara Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin Ash. Nah, bertemulah kemudian kedua utusan itu di satu tempat yang bernama Daumatul Jandal untuk mencari upaya-upaya untuk mengembalikan keamanan. Nah, dalam perundingan ini kemudian Amr bin Ash berhasil menjalankan siasat sehingga menghasilkan keputusan. Ya, keputusannya adalah Ali bin Abi Thalib turun dari kedudukannya dan Muawiyah bin Abi Sufyan diberhentikan. Siapa yang akan menjadi khalifah akan ditetapkan dalam satu pertemuan umat Islam. Akhirnya keputusan yang diambil oleh kedua utusan dalam perundingan itu disampaikan di Azran, ya, di hadapan rapat besar umat Islam. Dalam pidatonya, ya, setelah berkumpul seluruh umat Islam ketika itu, termasuk diantaranya adalah ada Ali bin Abi Thalib, ya, dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Musa mengatakan Ali bin Abi Thalib tidak lagi menjadi khalifah dan Muawiyah bin Abi Sufyan diberhentikan. Nah, setelah Abu Musa berpidato, naik pula lah ini Amr bin Ash ke atas mimbar, kemudian berkata, Ali bin Abi Thalib benar telah diturunkan dan Muawiyah betul telah diberhentikan dari jabatannya sebagai pembesar Syria. Akan tetapi pada hari ini Muawiyah saya angkat menjadi khalifah sebagai pengganti Ali. Nah, inilah hasil tahkim yang menyebutkan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan itu menggantikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berikutnya. Hasil tahkim ini yang dilakukan oleh Abu Musa dan juga Amr bin Ash ini sangat mengecewakan pasukan Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, maka pendukung Ali pun terpecah menjadi dua kelompok. Ya, kelompok pertama adalah kelompok yang tetap mendukung Ali, setia kepada Ali, yang disebut dengan kelompok Syiah. Sementara kelompok kedua, yaitu kelompok yang keluar dari barisan Ali, ya, atau disebut juga dengan kelompok Khawarij. Dan kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang tetap mendukung Abu Sufyan. Ya, kelompok Ali yang kecewa pada hasil tahkim ini kemudian berkumpul di Mekah dan istilahnya melakukan kesepakatan, ya, yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Muljam al-Maridi, ya, dan juga Al-Barq Ibnu Abdullah At-Tamimi dan Amr bin Abu Bakar At-Tamimi untuk menentang kepemimpinan Ali dan juga kepemimpinan dari Muawiyah. Inilah Khalifah Ali pun ketika itu diturunkan dan menjalankan roda pemerintahan itu selama 5 tahun. Dan menjelang subuh, ya, pada tanggal 17 Ramadan, ketika sedang sholat di Masjid Kufah, Ali bin Abi Thalib pun dihujam dengan pedang beracun oleh Abdurrahman bin Muljam, sehingga beliau mengeram kesakitan. Dan orang-orang yang mendengar teriakan Khalifah Ali ini keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Mereka pun kemudian membawa Ali ke rumahnya. Setelah malam hari, Ali pun kemudian wafat dan dimakamkan di Kufah. Ya, inilah beberapa empat khulafaur rasyidin, ya, yang bisa kita ambil hikmahnya. Tentu ada beberapa karakter yang bisa kita ambil, ya, dari masing-masing para pemimpin pengganti Rasulullah SAW dalam hal kepemimpinan ini. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat menyimak. Ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.